Denny Sumargo kembali mendapatkan imbas usai dirinya mengundang Cynthia Cilla yang membawa polemik dihamili oleh DJ Panda di podcast kanal YouTube-nya. Ya, pria yang akrab disapa Densu itu dinilai terus ikut campur ke dalam polemik yang seharusnya dapat diselesaikan di ranah pribadi. Tak ingin dirinya disalahpahami terus-menerus, Densu akhirnya mengklarifikasi dan mengungkapkan beberapa fakta yang mengejutkan. Ya, menurut Densu, ia sempat merasa ragu memberikan ruang bicara untuk Cynthia Cilla yang ingin meminta pertanggungjawaban DJ Panda atas anak yang dilahirkannya. Namun, Densu akhirnya tergerak memberikan ruang bicara untuk Cynthia Cilla di podcastnya karena merasa prihatin dengan kondisi Cynthia Cilla dan anaknya yang terlihat tak memiliki arah hidup. Di sisi lain, Densu juga mengungkapkan bahwa DJ Panda dan keluarganya tak ingin melakukan tes DNA yang sebelumnya sempat diminta oleh Cynthia Cilla karena merasa sudah membuat perjanjian tertulis. Melihat hal tersebut, hati Densu akhirnya kembali tergerak untuk memberikan bantuan untuk Cynthia Cilla dan anaknya yang kondisinya saat ini memprihatinkan. Untuk mengetahui sederet fakta yang diungkapkan oleh Densu secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta mengejutkan yang diungkap Denny Sumargo terkait kondisi Cynthia Cilla dan DJ Panda, versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, Densu terlihat mengundang wanita bernama Cynthia Cilla yang mengaku hamil anak DJ Panda. Namun terlepas dari kronologi yang diungkapkan oleh Cynthia Cilla, Densu ternyata banjir kritikan dari netizen. Ya, banyak yang menyayangkan seorang Denny Sumargo ikut campur dalam polemik yang seharusnya dapat diselesaikan di ranah pribadi. Menanggapi kritikan tersebut, Densu akhirnya buka suara. Ya, menurut Densu dirinya hanya berniat memberikan ruang bicara untuk Cynthia Cilla yang mengaku akses komunikasinya telah diblokir oleh DJ Panda. Seperti diketahui, sebelumnya Cynthia Cilla terang-terangan mengaku telah mencoba menyelesaikannya di ranah pribadi, namun karena akses komunikasinya diblokir oleh DJ Panda, akhirnya dirinya meminta bantuan kepada Densu. Lantas seperti apa pengakuan Cynthia Cilla? Dan bagaimana respon Densu usai banjir kritikan buntut mengundang Cynthia Cilla di podcastnya? Karena kan aku sebelumnya udah nyoba buat ngehubungin dia baik-baik, cuma kan dari sananya malah ngeblok aku gitu. Jadi begini, sekitar 1 minggu yang lalu cewek ini hubungin saya dan dia pengen speak up karena katanya komunikasinya di blok. Jadi saya pribadi maunya itu kan diselesaikan di ranah pribadi, tapi karena aksesnya di blok, maka cewek itu meminta saya untuk memberikan dia kesempatan untuk speak up. Karena kalaupun saya tidak kasih di tempat saya, dia akan pergi ke tempat lain dan pasti akan bilang kalau saya membela Panda. Saya di sini tidak membela Panda atau bapaknya ataupun cewek itu, karena menurut saya Panda dan cewek itu salah, dua-duanya. Densu mengaku awalnya dirinya pun sempat ragu memberikan ruang bicara untuk Cynthia Cilla yang ingin meminta pertanggungjawaban DJ Panda atas anak yang dilahirkannya. Namun, Densu akhirnya tergerak memberikan ruang bicara untuk Cynthia Cilla di podcastnya karena merasa prihatin dengan kondisi Cynthia Cilla dan anaknya yang terlihat tak memiliki arah hidup. Waktu wanita itu datang, tubuhnya layu dan wajahnya sudah tidak ada harapan hidup. Saya tidak tahu siapa yang benar, apa cewek ini bohong atau berkata jujur. Yang saya lihat hanya anak manusia yang berusaha memperbaiki kesalahannya. Saya suruh anak buah saya dandanin dia, supaya jangan dia tambah dihujat. Anaknya saya suruh titip sama suster saya supaya dirawat dulu. Suster saya bilang bagian selangkangan anaknya penuh luka karena iritasi, kedinginan dan tenggorokannya banyak dahak dan ditas. Ibunya selimut bayi saja tidak ada. Maka saya tidak punya pilihan selain sebagai media memberikan kesempatan. Ya, sebagaimana diketahui Cynthia Cilla sempat mengaku bahwa kondisi ekonominya memang pas-pasan.
Kamu hidupnya pas-pasan atau Pas-pasan. pas-pasan? Cuma kan demi dia jadi apa aja deh aku ini yang penting ketemu. Cynthia Cilla diketahui meminta pertanggungjawaban DJ Panda atas anak yang dilahirkannya. Namun, agar tidak ada keraguan, Cynthia Cilla meminta tes DNA. Buat Panda, aku harap Koko mau buat ngelakuin tes DNA, buat ngebuktiin kalau memang itu benar-benar anak dari Koko. Dan misalkan itu terbukti, aku mohon sama Koko, akuin anak itu. Dan buat orang tuanya Ko Panda, Om, Tante, tolong jangan persulit Panda untuk ngelakuin tes DNA. Kalau misalnya kamu terjadi tes DNA Iya, dan bukan anak Panda, berarti hasil tes DNA itu cukup sebagai barang bukti untuk memenjarakan kamu. iya, Dan kemungkinan besar bisa masuk. Kamu akan kehilangan anak kamu akan masuk ke dalam penjara. Iya. Kalau itu bukan anaknya. iya, Yakin masih mau lanjut? yakin. Aku siap di penjara demi anak aku. Sementara, Densu mengungkapkan bahwa DJ Panda dan keluarganya tidak ingin melakukan tes DNA terhadap anak Cynthia Cilla karena merasa sudah membuat perjanjian tertulis. Setelah saya ketemu dengan bapaknya Panda dan Panda serta ibunya, saya menjelaskan tentang cewek ini. Mereka mengatakan bahwa ini cewek adalah cewek BO atau cewek bayaran short time yang dibayar sekitar 1,5 atau 2 juta. Jadi mereka merasa bahwa tidak perlu untuk melakukan tes DNA kepada cewek ini. Akhirnya saya coba bicara kepada si wanita. Menurut wanita itu, barang bukti dia kasih lihat ke saya bahwa dia tidak seperti itu. Nah, saya bilang tahan dulu ya, saya coba bicara lagi. Nah, saya coba bicara lagi kepada pihak Panda sampai 2 kali dan mereka masih bersikeras untuk tidak tes DNA dan bahkan menambahkan bahwa kalau itu kemungkinan bukan anak Panda. Kalau memang itu bukan anaknya, tinggal tes DNA dan harusnya tes DNA itu dilakukan di ranah pribadi. Yang mana itu harusnya bisa diselesaikan sesuai dengan omongan Panda di podcast saya bahwa dia akan menyelesaikan itu. Dan sayangnya itu tidak diselesaikan. Terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah antara Cynthia Cilla dan DJ Panda, Densu yang merasa prihatin terhadap kondisi ekonomi Cynthia Cilla akhirnya berniat untuk memberikan bantuan untuk Cynthia Cilla dan anaknya. Dua-duanya salah, tapi bayi itu tidak salah. Pelajaran untuk semua wanita, jaga diri kalian baik-baik dari pergaulan bebas, karena kalian pasti akan paling dihujat dan dihina. Bayi itu tidak bisa memilih lahir dalam keadaan seperti apa. Kalau ayah dari bayi ini tidak mau tanggung jawab siapapun nanti kelak ayahnya, saya yang akan bantu anak itu supaya sehat kembali. Densu menyadari bahwa hubungan Cynthia Cilla dan DJ Panda sebenarnya sudah terputus setelah Cynthia Cilla menandatangani surat perjanjian tertulis yang disepakati. Ya, seperti diketahui, Cynthia Cilla mengungkapkan bahwa saat itu sempat ada perjanjian yang ditandatanganinya. Ternyata surat perjanjian itu berisikan bahwa setelah Cynthia Cilla menandatanganinya, maka hubungan antara Cynthia Cilla, anaknya dan DJ Panda sudah terputus. Nah, itu ada perjanjian nggak saat itu? Itu ada. Oke, perjanjian apa isinya? Isinya aku kurang ingat. Intinya setelah aku terima uang itu putus hubungan gitu loh. Jadi pihak keluarga itu pegang kesepakatan tertulisnya ada gitu. Jadi dianggap ya bahwa tidak akan menuntut hal-hal yang lain, ya kurang lebih seperti itu ya. Aku nggak lihat sendiri, cuman kemarin bapaknya Panda itu bilang, ini aku pegang kok kesepakatan tertulis. Jadi kan udah, kalau udah sepakat,
ya kan, tidak akan memperkarakan lagi di masa depan apa segala, itu kan ya sebenarnya udah selesai gitu. Artinya kalau sudah ada kesepakatan ya harusnya ya sudah diakui dan sudah selesai gitu. Harusnya kan sudah diakui dan kemudian ada kompensasi, kemudian dia menandatangani surat kesepakatan, ya udah beres tuh sebenarnya. Apalagi gitu. Kalau kalau ini diangkat lagi itu kan sebenarnya kan mengingkari kesepakatan yang ditulis sendiri kan. Sebenarnya kan seperti itu. Kita berbicara bahasa hukum ya. Nah, beda lagi kalau masalah empati, kemudian ini ya itu kan urusan keluarganya dia ya. Kalau saya kan melihatnya kan sebagai objektif pihak tengah ya. Saya juga bukan keluarga, juga apa? Kalau secara hukum sih tidak ada masalah karena sudah ada kompensasi dan sudah diakui. Kaca kuncinya kan sebenarnya sepele kan, tinggal dites aja DNA-nya, udah selesai. Cuman kan kalau untuk nyuruh tes DNA kan, nah respon dari keluarga itu kan kalau respon dari keluarga itu kan beda pendapat itu yang akhirnya kan Densu juga agak gimana ya. Jadi kalau respon dari keluarga kan, loh kan sudah tanda tangan surat kesepakatan, udah bayar lah, istilahnya kan udah bayar. Ya udah selesai tuh, apa yang mau diurusin lagi gitu loh. Kemungkinan sih seperti itu. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.